Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri-santri kelas 7 PPI 19 Bentar Garut yang Ustadz banggakan? Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran tauhid, yaitu tentang Kitabut Tauhid. Kemarin kita telah membahas tentang arkanul iman, al-imanu billah, iman kepada Allah. Sekarang kita menginjak pelajaran yang baru, bab yang baru, judul yang baru, yaitu al-imanu wal amalu sholihu. Itu halaman 5 dalam kitab tauhid. Karena ini bukan ayat, mari kita beri sakal terlebih dahulu, nanti kita diterjemahkan. Kita beri sakal, beri harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu wal amalu sholihu. Al-imanu fil lugatis tasdiqu wa bisyar'i huwal i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil a'dha'i. Qila man syahida wa amila wa lam ya'taqid fahuwa munafiqun, wa man syahida wa lam ya'mal wa'taqada disambung wa'taqada fahuwa fasiqun, wa man akhala bisyahadati fahuwa kafirun. Alhamdulillah, kita beri tarjim, kita diterjemahkan. Al-imanu iman, wal amalu sholih, dan amal soleh. Al-imanu, iman itu, fi, menurut atau dalam, al-lugati, bahasa, fil lugati, menurut bahasa. At-tasdiqu adalah membenarkan. Wafi, dan menurut, wafi, dan dalam, asyar'i, syar'i, wafi syar'i, dan menurut istilah atau syar'i. Huwa adalah al-i'tiqadu, meyakini, bil qalbi, bi dengan al-qalbi, hati, bil qalbi dengan hati, wal iqraru, dan mengikrarkan atau mengucapkan, bil lisani, dengan lisan, wal amalu, dan mengamalkan, bi dengan, bil a'dha'i, dengan anggota badan. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya,
bahwa iman itu menurut bahasa adalah membenarkan dengan hati. Dan menurut istilah iman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal ibadah dengan anggota badan. Itu iman. Dilanjut, qila, dikatakan, man, siapa orang, barang siapa boleh, syahida, yang telah bersaksi, syahida, yang telah bersyahadat, wa amila, dan mengamalkan, wa amila, dan telah mengamalkan, walam, dan tidak, ya'taqid, meyakini, walam ya'taqid, dan tidak meyakini, maksudnya di dalam hati, fahuwa, maka dia, munafiqun, orang munafik. Jadi orang munafik, orang yang bersyahadat, mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, tetapi tidak meyakini, tidak membenarkan dengan hati, maka itu adalah munafik. Dilanjut, waman, dan barang siapa, syahida, yang telah bersaksi, yang telah bersyahadat, walam, dan tidak, walam ya'mal, dan tidak mengamalkan, wa'itaqoda, dan meyakini, fahuwa, maka dia, fasiqun, orang fasik. Jadi orang fasik adalah orang yang bersyahadat, mengikrarkan dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati tentang kebenaran, tetapi tidak mengamalkan dengan anggota badan, itu adalah fasik. Dilanjut, waman, dan barang siapa, akhola, yang kosong, akhola kosong, hampa, menolak, bisyahadati, dengan syahadat, dengan persaksian, fahuwa, maka dia itu kafirun, orang kafir. Jadi orang kafir, anak-anakku sekalian, adalah orang yang tidak mengucapkan, tidak mengakui dengan lisan. Otomatis dengan lisan saja tidak mengakui tentang Allah, tentang iman kepada Allah dan rukun iman yang lain, apalagi di dalam hati dan pengamalannya tidak ada. Itu adalah kafir. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kita belajar tentang mukmin, orang beriman, munafikun, orang munafik, fasikun, orang fasik, kafirun, orang kafir. Mukmin adalah orang yang membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Munafik adalah orang yang mengucapkan dengan lisan, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, tetapi hatinya menolak, hatinya tidak menerima kebenaran. Itu munafik. Sementara fasik ada orang yang mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, meyakini. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa fasik itu adalah orang yang mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati tentang kebenaran, tetapi tidak mengamalkan, tidak dibuktikan dengan amal ibadah, itu fasik. Sementara kafir adalah orang yang tidak mengucapkan dengan lisan, tidak membenarkan dengan hati, dan tidak mengamalkan dengan anggota badan, menolak, itu adalah kafir.
Sekarang kita menginjak ayat Al-Quran nomor 1, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15. Kalian telah memberi sakal di rumah masing-masing karena ini adalah ayat Al-Quran. Kalian tinggal menyalin di Al-Quran yang ada di rumah kalian. Kita beri tarjim, ditarjamahkan sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama, sesungguhnya, al-mu'minuna, orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Alladzina, yaitu orang-orang yang amanu, beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya kepada Allah. Tsumma, kemudian, lam yartabu, tidak yartabu, mereka ragu-ragu, orang yang beriman. Wajahadu, dan mereka berjihad. Bi amwalihim, dengan amwali, harta-harta, ihim, mereka. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dan dengan diri mereka atau jiwa-jiwa mereka. Fi sabilillahi, di sabilillahi, jalan Allah. Ulaika, mereka itulah, mereka, as-shadiqun, orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Anak-anak sekalian, santri kelas 7, ini menerangkan ciri orang yang beriman, kata Allah. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang beriman, yang pertama cirinya adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu tentang keimanan tersebut. Dan ciri yang lain, orang yang beriman berjihad bersungguh-sungguh dengan harta-harta mereka, jiwa-jiwa diri mereka di jalan Allah. Maka mereka itu, orang yang beriman, adalah orang-orang yang benar. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kaji, baca lagi di rumah. Untuk tugas ke minggu depan, kalian tulis itu nomor 2 sampai nomor 3, cukup 2 ayat saja. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.